Jadi kalau misalnya ada yang ingin membantah tesis Kiai Imad, ya silahkan, setidaknya ya mewakili sesuatu gitu ya kan. Nah, kalau enggak nanti nggak berefek, cuman coba-coba doang. Coba dicoba lagi, terus dicoba, wakililah. Toh, ntar jangan jadi tumbal pesugihan. Menang dianggap pahlawan, mati dianggap pecundang. Kalah enggak termasuk. Oh, itu bukan saya, tidak mewakili kita. Kita tahu betul. Kalau saran saya sama Kiai Imad nggak usah diladeni kalau tidak mewakili sesuatu, karena bukan dari pihak yang bersangkutan. Iya kan? Iya, biarkan tembok-tembok bernyanyi, biarkan suara kentut. Kiai Imad itu suara kentut atau suara jangkrik, abaikan aja. Nah, kita tunggu suara topik. Nah, kalau masih suara kentut, suara jangkrik, abaikan dulu. Nah, tunggu nanti. Oh, ini utusan dari topik, bukan utusan jangkrik misalnya. Udah, pojalo Ustaz. Please, silahkan tafadhal. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Salam. Bansos ya bang, telat Anda. Kita hidup di tengah-tengah makhluk sosial. Pansos itu bukan sesuatu yang terlarang. Buktinya ulama kalian pansos terus. Pansos ke Jokowi, pansos ke Nabi. Pansos bukan sesuatu yang terlarang. Yang dilarang apa? Caci maki hanya demi pansos. Contoh begini, Jokowi banci, buka celananya, ada darah men nggak? Itu pansos yang tidak baik. Kalau nggak makan hari ini, nggak punya mobil mewah, nggak punya bangunan mewah. Kalau nggak pansos seperti itu, tentu begundal-begundal yang anti terhadap Jokowi akan mendukung gitu, saudara. Ya, kalau menunggu ada pejabat mau nyuap dia ratusan triliun, itu halu, nggak ada. Kalau ada dari kemarin udah koar-koar, udah nunjuk moncong orangnya siapa. Jangan sampai karena ya pingin pansos akhirnya ngarang cerita halu. Ketika dibantah jangan marah, memang nggak ada. Kalau seandainya si Bahar pejuang, si Bahar nih gue sebutkan namanya, kalau seandainya si Bahar ini pejuang, nggak mungkin nggak koar-koar siapa yang berupaya untuk menyuap dia dengan ratusan triliun. Ratusan triliun itu berapa kontainer itu kalau dibawa cash? Itu nggak ada, ya, itu hoax. Makanya kalau misalnya si Bahar ini pejuang, dari situ kita tahu dia akan nunjuk ke kita siapa pelaku percobaan penyuapan itu, siapa dari kalangan pemerintah yang mencoba untuk menyuap dia, karena itu adalah upaya untuk membersihkan pejabat dari upaya korup, dari upaya penyuapan. Uang dari mana sebanyak itu kalau bukan dari korupsi? Kita tahu gaji mulai dari presiden sampai linmas sampai RT nggak akan mampu untuk menyuap, apalagi orang yang tidak penting seperti si Bahar. Buat apa nyuap dia coba? Siapa dia? Pahlawan, pejuang? Itu kagak masuk akal, kecuali budak-budak yang tidak punya akal. Pansosnya itu kebangetan bang. Kalau budak, enggak, betul, naam, sahih, walala. Padahal cuma ngarang, saudara. Dia bukan ngarang kitab, tapi ngarang cerpen. Kalian tahu cerpen? Tahu. Yang judulnya Negeri 1001 Malam. Aduh, itu pembual kalian bilang pejuang. Ya udah dak, sadar dak, ya, sadar. TJ punya ilmu kebal, TJ nggak punya ilmu kebal, cuman nama saya kebal. Orang kalau di sini manggil saya kebal, dah. Karena orang Aceh susah nyebut Iqbal gitu ya.
Jadi nyebutnya kebal. Nah, seperti orang Indonesia bilang semit susah, bilang sumait, jadi bilang semit gitu, biar keren dikit. Ya, gitu Bang jawaban dari saya. Mudah-mudahan paham ya. Apa ini? Dajjal udah tobat sejak tahun 2017. Enggak, Dajjal belum turun Bang. Pingin Dajjal turun sekarang. Lagi Bang, karet ban sepeda saya pakai sekarang ini. Saya ikat HP saya pakai karet ban sepeda, udah kuat nih. Ya. Enggak pakai tali nasab. Jombang hadir, salam buat rekan-rekan yang ada di Jombang semuanya. Salam buat Bang Rian ya. Soal debat Kiai Imad sama Wi-Fi, si Mahesa malah sok-sokan menasehati. Kok tumben Kiai Imad nggak nanggepin kemarin si Umar tanggepin gitu? Ya karena memang sampah. Ya, suara jangkrik dan suara kentut. Tolong ya, untuk teman-teman yang dekat dengan Kiai Imad kasih tahu. Amrik hadir TIJ. Wah, ya salam Amrik, how are you? Good evening. Di mana? Where do you live? Where do you live in the Amrik? Manhattan? Where do you live? In Manhattan, Boston, atau di mana? Bang, Pilpres 2024 sudah dekat. Apakah Kadrun demo lagi? Saya nggak tahu, Bang. Saya bukan bagian dari mereka dan saya bukan pengatur skenario mereka. Kalau iya, saya mau jualan nasi bungkus nih, lumayan duitnya. Nanti kamu jadi seperti Maman. Bukannya dapat duit, malah dapat surat. California. Mahesa cengengesan. Oh, dia mabuk kitab. Orang kitab dibaca, dia diminum, direbus, dioplos, diminum. Makanya kayak gitu. Misalnya penembakan Sri Bahar, penjelasan Sri Mahesa. Kejadiannya setelah Isya, dia sebelum asar udah tahu beritanya. Kan membagongkan, saudara. Boro-boro masuk akal. Menganggap orang tidak berakal aja udah jelas itu nggak punya akal. Kasihan Wi-Fi tidak dilayani. Itu jangkrik sama kentut. Kentut sama jangkrik kiriman itu. Tapi tidak diakui oleh majikan. Itu yang membagongkan lagi. 2 kali membagongkan di dalam live kita malam ini. TIJ mengatakan, ulama itu tokoh agama. Itu tidak punya hak untuk menghakimi, tapi punya hak untuk menasehati, mengajak umat ke jalan yang baik. Tidak punya hak untuk menghakimi. Ya, yang berhak menghakimi bukan, tapi dia pelanggaran syarat. Ada mahkamah syariahnya untuk menghukumi seseorang sesuai dengan hukum yang berlaku. Paham gak? Boleh seperti itu ente. Siapa ente? Tuhan bukan. Anda ajarkan yang benar. Kalau ajaran Anda aja nggak benar, bagaimana orang bisa cinta terhadap Anda? Bagaimana orang bisa mengikuti Anda? Ujar TIJ. Madura hadir. Salam buat rekan-rekan yang ada di Madura semuanya. Ahli nujum kali. Kalau masalah ahli nujum saya jagonya. Pernah dinobatkan sebagai peramal dari Aceh. Padahal saya bukan meramal, hanya mengatakan bahwa setiap manusia pasti akan merasakan kematian. Mati seorang dukun, seorang peramal, malah saya dituduh sebagai peramal. Padahal di situ saya jelaskan, kalau ente bisa meramal, saya juga bisa, bahwa setiap orang pasti akan merasakan kematian. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.